Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, pada kesempatan video kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada bab 6 1 titik tentang puisi Raja Empatku dan teks naratif. Halaman 138 sampai dengan 142. Nah, anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini agar anak-anak dapat memahami dan mengerti tentang materi kita pada kali ini. Anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari bab 6 ini, kalian diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks dan menyampaikan pendapat tentang isi dan ilustrasi teks. Kemudian memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh dalam cerita dan menggunakan kalimat efektif. Anak-anak hebat semua, sebelumnya kalian sudah membaca cerita Raja Ampat. Teks di bawah ini judulnya hampir serupa. Isinya juga menggambarkan keindahan Raja Ampat. Namun, penyajiannya berbeda. Nah, anak-anak perhatikan ya. Bapak akan bacakan yang berjudul Raja Ampatku oleh B.E. Prianti. Dari atas mata memandang, gugusan pulaumu berdaratan, laksana untaian mutiara di lautan, sungguh indah dan menawan. Dari bawah mata menyelam, airmu beriak tenang membahagiakan. Lambaian terumbu karang dan ikan menyapa hangat kehadiran para penyelam. Anak-anak semua, kalian mungkin bisa menebak bahwa teks Raja Ampatku di atas adalah puisi. Ada puisi yang termasuk ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ada pula puisi bebas yang cara penulisannya lebih bebas, tidak terikat rima, jumlah kata, ataupun jumlah larik. Puisi merupakan salah satu cara mengungkapkan perasaan atau pikiran melalui tulisan. Kata-kata dipilih dengan tepat dan dirangkai dengan indah. Biasanya perasaan tersebut diungkapkan melalui perumpamaan atau majas. Nah, anak-anak semua, adapun contoh majas yaitu laksana untaian mutiara di lautan atau gugusan pulau diumpamakan untaian mutiara. Yang kedua, lambaian terumbu karang dan ikan menyapa atau karang dan ikan dipersonifikasi seolah-olah seperti manusia. Anak-anak hebat semua, dapatkah kalian membayangkan Raja Ampat seperti yang digambarkan pengarang puisi tersebut? Sekarang, bayangkan suatu tempat di daerah kalian, ceritakan keindahannya dalam bentuk puisi. Tahap yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tema puisi kalian. Yang kedua, buat daftar kata yang sesuai untuk tempat tersebut. Contohnya, jernih, gemercik, dan sejuk. Yang ketiga,
Carilah perumpamaan atau majas untuk menggambarkan tempat itu atau suasananya. Contoh majas atau perumpamaannya seperti bunyi hempasan ombak yang artinya seperti alunan musik. Yang keempat, tulislah puisi kalian di buku tulis. Yang kelima, bacalah puisi tulisan kalian dengan nyaring. Rasakan keindahannya. Jika ada kata-kata yang terasa janggal atau belum sesuai, kalian dapat mengubahnya lagi. Nah, anak-anak hebat semua, coba anak-anak perhatikan contoh puisi dengan tema keindahan alam pantai. Daftar kata yaitu ombak, pasir, ikan, dan camar. Alam indah tepi pantai. Sang ombak menari-nari di tepian pantai, menyapa pasir yang terhampar luas. Camar berterbangan di atas ombak, berharap ikan segar bertemu mereka. Ombak mengusap kedua mata kaki, terasa dingin hingga ke relung dada. Ikan-ikan kecil genit menggigit telapak kaki, menambah perasaan suka pada alam ini. Kupandangi kaki langit yang kemerahan, terasa indah dipandang mata. Kurasa sinar mentari indah inilah yang menyatukan langit biru dan laut luas. Nah, anak-anak hebat semua, bacalah cerita berikut ini dengan intonasi yang tepat. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Bertualang di Sabana Sumba. Selamat datang di surga eksotis wilayah timur Indonesia. Aku tersenyum melihat gaya ramah Arman, sepupuku. Tangannya terentang, terbuka lebar menyambut kedatanganku di Bandara Umum Mehang Kunda di Waingapu, Sumba Timur. Arman memang sepupu terbaik yang kupunya. Inilah satu titik di muka bumi ini yang ingin aku kunjungi. Sejak Arman bercerita kalau di tempatnya banyak kuda, aku menabung untuk bisa mengunjunginya. Sekarang saatnya tiba. Di mana sabananya? Tanyaku tidak sabar. Lumayan jauh, sekitar 45 menit dari sini. Namanya Bukit Warinding. Bukit ini adalah rangkaian dataran tinggi sabana yang luas sekali. Wisatawan suka berfoto di bukit ini karena keindahannya, jawab Arman. Kebetulan sekarang bulan Juli, sabananya seperti permadani emas. Kalau kamu kesini bulan November sampai Mei, sabananya menghijau. Aku mengangguk-angguk. Aku mengerti, pasti itu karena pengaruh musim. Kalau kudanya, cecarku lagi. Arman tertawa. Menurutnya, di sekitar Puru Canberra ada sabana lain dengan vegetasi khas Sumba. Sabana itu sering dijadikan destinasi wisata untuk melihat kuda liar Sumba di alam bebas. Gerombolan kuda akan mudah dijumpai di saat musim kemarau. Itu karena sabana sangat kering sehingga kuda-kuda aktif merumput. Nah, anak-anak hebat semua, Pulau Sumba adalah bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya membentang dari Sumba Barat sampai Sumba Timur. Lanskap di pulau ini sangat unik. Terdiri atas sabana, bukit kapur, dan lautan. Kita ke sana sekarang ya, seruku bersemangat. Besok, jawab Arman tegas. Aku sedikit kecewa, namun bagaimana lagi? Untuk pergi ke sana ternyata butuh persiapan. Di sana tidak ada angkutan umum,
kami harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa. Selain itu, di sana tidak ada warung. Pengunjung harus membawa bekal sendiri, terutama air minum, karena Sumba memiliki cuaca panas yang cukup tinggi. Nah, anak-anak hebat semua, setelah membaca cerita Bertualang di Sabana Sumba, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian boleh membaca lagi cerita tersebut untuk lebih memahaminya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut kalian cerita Bertualang di Sabana Sumba secara keseluruhan? Pertanyaan yang kedua, apakah judul cerita sudah menggambarkan isi cerita? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat kalian tentang ilustrasi pada cerita ini? Nah, anak-anak semua, mari kita bahas secara bersama-sama. Nah, coba anak-anak perhatikan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut kalian cerita Bertualang di Sabana Sumba secara keseluruhan? Nah, jawabannya anak-anak, cerita Bertualang di Sabana Sumba sangat menarik karena bacaan tersebut mampu menunjukkan keindahan alam Sumba. Pertanyaan yang kedua, apakah judul cerita sudah menggambarkan isi cerita? Jawabannya adalah judul cerita di atas sesuai dengan isi cerita, yaitu Petualangan di Sabana Sumba. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat kalian tentang ilustrasi pada cerita ini? Jawabannya, menurutku gambar ilustrasi pada cerita di atas mampu memperjelas maksud dari cerita. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.